Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah kewirausahaan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Mari kita mulai materi hari ini. Materi hari ini kita akan membahas tentang mendorong spirit jiwa kewirausahaan. Kenapa sih jiwa kewirausahaan itu harus kita dorong, harus kita panci, harus kita. Ada beberapa hal yang membuat orang merasa ragu untuk melakukan wirausaha, untuk memulai wirausaha. Yang pertama, untuk memulai sebuah usaha itu atau sebuah bisnis tidak mudah, apalagi bagi pemula. Mereka ada rasa ketakutan akan rugi atau bangkrut, eh, dan merasa tidak memiliki masa depan karena tidak ada kepastian eh, yang mereka lakukan dalam berusaha. Kemudian mereka juga bingung mau mulai dari mana. Nah, menurut si Putra, dikatakan bahwa untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia butuh 4 juta wirausaha, terutama yang inovatif. Di Indonesia baru ada 400.000 atau 0,18%. Sebaiknya adalah 2% dari populasi. Ya, jadi dari 200 juta warga Indonesia, kita butuh 4 juta wirausahawan. Nah, ini belum terpenuhi, jadi sebenarnya ini adalah peluang. Tapi bagaimana caranya pemerintah membuat agar orang-orang mau melakukan wirausaha yang benar? Apa sih yang membuat para pengusaha itu berhasil? Mereka sebenarnya punya prinsip bahwa mereka tuh harus memahami setiap tindakan yang akan dilakukan secara ikhlas, terencana, terkonsep dengan langkah dan strategi gitu. Tidak sekedar iseng atau coba-coba. Jadi harus ada planning yang jelas agar usaha kita ada gambaran hasil di akhir. Kemudian prinsip yang kedua adalah peluang sukses itu selalu ada. Kerja keras, harus lurus dan benar, kemudian cermat serta hemat. Ya, catatan pentingnya adalah hemat. Jadi kalau kita belum memiliki kepastian keuntungan, atau kita sudah mempunyai keuntungan, jangan dulu berfoya-foya, kita masih harus hemat. Kemudian prinsip yang ketiga, yakinlah bahwa bisnis merupakan perintah Tuhan dalam mencari nafkah, sehingga dekatkanlah sikap dan tata cara bisnis Anda dengan nilai spiritual. Jangan kalau kita sama-sama muslim ya, Rasulullah mengatakan bahwa pintu rezeki untuk pengusaha itu ada 9, sementara pintu rezeki untuk pekerja itu hanya 1. Kemudian, nah, sebenarnya apa sih yang harus dimiliki oleh seorang usahawan? Jadi yang pertama kita harus punya informasi bagi kegiatan wirausaha. Informasi akan membantu seseorang wirausaha membuat keputusan yang tepat. Kemudian keputusan yang tepat itu sangat penting agar produk-produk baru yang dihasilkan mampu mengungguli produk-produk lain yang telah ada di pasar. Kemudian yang kedua adalah kerjasama bagi kegiatan wirausaha, terutama kerjasama dalam wirausaha adalah sebagai satu penentu perkembangan wirausaha. Kemudian semakin lebar titik kerjasama dibuka, maka kegiatan wirausaha akan berkembang. Artinya, kalau kita punya lini yang besar, usaha kita akan cepat berkembang. Kemudian sebaliknya, semakin butuh untuk kerjasama, maka akan semakin mengerjakan aktivitas wirausaha. Yang ketiga adalah inovasi dan kreasi bagi kegiatan wirausaha. Kreatif dan inovatif merupakan kunci untuk selalu berkembang. Melalui kedua hal itu, seseorang akan selalu memiliki sikap dan perilaku untuk selalu berprestasi. Menurut para ahli, seseorang memiliki minat berwirausaha karena memiliki motif prestasi. Kalau kita ingat dulu, kita pernah bahas bahwa wirausaha itu ada kreatif. Motif berprestasi merupakan suatu nilai sosial yang menekan pada hasrat untuk mencapai hasil terbaik untuk memperoleh kepuasan pribadi.
Apa saja yang menjadi pendorong wirausaha? Yang pertama adalah individualisme dan entrepreneurship perlu didukung. Lalu adanya dukungan untuk para wirausahawan dan pemerintah agar mereka memiliki keyakinan dan bahwa usaha yang mereka lakukan adalah benar. Kemudian ada kegiatan pengajaran entrepreneurship. Jadi perlu dididik bagaimana cara melaksanakan usaha yang benar. Dan yang terakhir adalah penciptaan modal. Perlu dibantu, perlu didukung pengadaan modal. Nah, ada 5 pertanyaan yang harus muncul di benak saudara saat akan melakukan usaha. Yang pertama adalah, adakah sesuatu yang ingin Anda lakukan dan Anda dapat melakukannya dengan baik? Kemudian yang kedua, adakah pasar untuk bisnis itu? Yang ketiga, mampukah Anda memulai bisnis ini? Yang keempat, apa yang membuat bisnis Anda berbeda? Yang terakhir adalah, dapatkah Anda mencetak keuntungan? Kalau 5 pertanyaan itu jawabannya ya, jangan ragu lagi, lakukanlah usaha tersebut. Demikian materi kuliah hari ini. Bila harus ada yang didiskusikan, nanti kita akan lanjutkan di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajar